Halo teman-teman, jadi kita bertemu lagi ya di apa ini di pembelajaran kali ini. Untuk sebelumnya kita sudah untuk pembelajaran seri kuliah interaksi manusia dan mesin kita sudah belajar untuk mengimplementasikan sensor kelembapan, sensor suhu dan kelembapan udara DHT11 menggunakan Arduino Uno ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk pembelajaran pembuatan halaman website sederhana. Nah, untuk apa kita buat ini ya teman-teman ya? Jadi kita bisa membuat halaman website sederhana ini untuk menampilkan data atau informasi dari sensor kita tadi ya. Jadi data pembacaan dari sensor DT11 itu kita bisa tampilkan di halaman website kita supaya kita bisa akses ya teman-teman ya. Walaupun kita misalnya tidak berada dekat dengan sensor, kita bisa akses dari jauh gitu ya, selama dia terhubung ke internet gitu teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu dalam pembuatan website sederhana ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya eh, client client side processing ya teman-teman, dan ada namanya server side processing. Nah, untuk client side processing sendiri ada yang kita kenal sebagai web browser. Nah, apa itu web browser? Jadi web browser itu adalah sebuah software atau perangkat lunak ya teman-teman ya, yang umumnya kita gunakan untuk membuka suatu halaman di situs internet. Nah, browser ini fungsinya untuk kita bisa mengakses, terus bisa juga menerima informasi di internet itu. Nah, biasanya kita kan menggunakan browser yang umumnya adalah Chrome atau juga Mozilla Firefox, atau juga ada Microsoft Edge, atau dulu yang lebih pertama itu ya, yang lebih awal itu sebelumnya ada Internet Explorer ya teman-teman. Nah, itu kan kita gunakan untuk kita mengakses konten di internet ya, bisa berupa teks atau gambar atau video atau uh, audio yang lainnya teman-teman ya. Nah, itu tadi tentang web browser. Kemudian kita ke bagian server side processing. Nah, jadi teman-teman ada yang namanya web server. Apa itu web server? Jadi web server itu juga adalah sebuah software ya, perangkat lunak yang fungsinya untuk menerima request berupa halaman web melalui protokol HTTP ya teman-teman, atau HTTPS juga dari klien atau kita ya, yang lebih dikenal dengan nama browser ya. Kita baik kan menggunakan browser gitu. Nah, teman-teman harus tahu ya, ketika kita mencari informasi dari browser itu, kita mengakses gitu, kita browsing sesuatu, sebenarnya yang terjadi di belakang itu adalah browser kita merequest ada namanya HTTP request ke web server. Jadi web server ini adalah melayani request dari klien kita, user ya, melalui browser yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah si web browser ini menerima request dari kita, dia akan memprosesnya teman-teman ya. Kemudian dia akan merespon dengan mengirimkan kembali halaman web yang kita minta tadi, kita request ya, sesuai informasi yang kita akses. Nah, itu tadi fungsi untuk web server. Nah, untuk web server sendiri ada beberapa yang umum atau yang paling dikenal ya secara umum teman-teman. Ada namanya Apache, ada Nginx, ada juga Tomcat ya teman-teman ya. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan, hampir 50% dari semua web itu biasanya menggunakan Apache dan Nginx ya teman-teman ya. Nah, untuk percobaan kita nanti kita akan menggunakan web server Apache menggunakan package namanya XAPP teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi, ada yang namanya web programming. Jadi web programming itu sebenarnya adalah uh, cara kita ya, cara kita untuk membuat
apa ya, membuat atau memprogram sebuah web gitu ya untuk keperluan ini ya, keperluan di internet itu. Nah, hmm, kemudian yang teman-teman perlu tahu juga ya, jadi sesuai namanya web programming, jadi kita akan membuat ya urutan instruksi gitu ya dalam programming yang berhubungan dengan ini ya, tentang web kita ya, apa-apa aja yang bisa ditampilkan, bagaimana isi kontennya, bagaimana tampilannya, ya, dan kalau misalnya juga apakah website ini akan statis atau dinamis atau bisa interaktif ya dengan user, dengan kita sebagai orang yang mengakses halaman web itu. Nah, jadi karena tadi kita membahas tentang web yang statis dan dinamis, kemudian interaktif, kita juga perlu tahu ya, ada beberapa jenis web. Seperti saya katakan tadi, ada web statis, ada web dinamis, ada web website interaktif ya teman-teman ya. Bedanya apa? Kalau website statis itu dia adalah web yang isinya atau kontennya itu saja ya dalam jangka waktu tertentu, berarti dia kontennya atau isinya tidak diperbarui. Nah, jadi dia biasanya umumnya tidak berubah isinya teman-teman. Nah, itu contohnya kalau teman-teman pernah mengakses website dari sebuah profil perusahaan, biasanya kan isinya itu saja gitu ya, membahas tentang sejarah perusahaannya gitu, dan biasanya untuk jangka waktu tertentu dia tidak akan berubah isinya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya web dinamis. Web dinamis itu kebalikannya dari web statis ya teman-teman ya. Dia adalah web yang kontennya atau isinya seringkali diubah ya, atau dia diupdate, diperbarui ya isi websitenya teman-teman ya. Nah, itu contohnya mungkin teman-teman pernah ini juga ya, lihat juga website untuk toko online misalnya teman-teman ya, atau web blog dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya website interaktif. Nah, jadi website interaktif ini hampir sama dengan website dinamis, tapi di dalam website ini kita sebagai user ya, kita bisa berinteraksi ya di dalamnya. Interaksi dalam hal kita bisa punya ini ya, kita bisa berperan untuk menambahkan gitu ya, menambahkan konten di dalam website itu gitu. Contohnya adalah seperti YouTube ya, kita kan sebagai user bisa ikut memperbarui isinya, kita tambahkan video-video kita ke dalam YouTube gitu teman-teman. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang bisnis web. Kemudian kita kembali lagi ke web programming tadi. Nah, tadi kan web programming itu cara kita ya untuk memprogram sebuah web ya, terkait isinya, bagaimana tampilannya ya teman-teman, visualnya dan segala macam. Nah, pastinya kita membutuhkan bahasa pemrograman ya untuk memprogram sebuah web. Teman-teman harus tahu juga ya beberapa bahasa pemrograman, seperti ada namanya bahasa pemrograman HTML. Kepanjangannya itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, jadi bahasa HTML ini kita gunakan dia sebagai untuk pembentuk dasar ya, pembentuk dasar dari sebuah web ya. Kita membuat struktur webnya gitu teman-teman ya. Kemudian biasanya nanti kalau teman-teman ini memprogram HTML, dia nanti diawali dengan HTML ya biasanya ya, pemrograman utamanya. Kemudian kita nanti akan butuh juga bahasa pemrograman CSS namanya ya. Nah, ini kepanjangannya Cascading Style Sheet. Dan fungsinya itu untuk membuat tampilan website kita lebih menarik ya, secara visual teman-teman. Jadi nanti kita bisa ini ya, menambahkan misalnya untuk warnanya, untuk backgroundnya gitu teman-teman. Dan juga dia fungsinya nanti untuk ini teman-teman, kita bisa menyesuaikan tampilan layarnya gitu ya, bisa diubah-ubah gitu, bisa beradaptasi dia
apakah ketika kita nanti mengakses melalui PC, melalui mobile phone gitu teman-teman, itu kan berbeda gitu ya, besar layarnya gitu. Nah itu dia. Kemudian CSS ini tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman, dia harus dimasukkan ke dalam ini ya, pemrograman HTML tadi. Kalau nanti di pemrogramannya biasanya kita buat ini CSS-nya di bagian head ya dari pemrograman HTML ini teman-teman. Nanti kita untuk lebih pahamnya teman-teman nanti bisa lihat waktu kita membuat programnya ya teman-teman. Kemudian selain bahasa CSS ini kita juga butuh yang namanya bahasa JavaScript ya teman-teman ya. Nah bahasa JavaScript ini dia bahasa scripting ya teman-teman. Dia berjalan di sisi klien ya, berarti client side processing ya teman-teman ya. Maksudnya apa ya? Jadi pemrosesan script bahasa JavaScript ini dia dilakukan pada komputer kita, pada komputer user gitu teman-teman. Nah, jadi bahasa JavaScript ini digunakan untuk biasanya membuat animasi ya, animasi di dalam website kita, dan untuk ini ya membuat bentuk-bentuk interaktif ya dalam halaman website kita gitu. Nah, kemudian bahasa JavaScript ini untuk menjalankannya kita membutuhkan browser yang mendukung dan mampu menjalankan bahasa JavaScript gitu ya. Nah, kalau contohnya di ini ya, kita pakai browser Chrome, Mozilla gitu ya, itu mendukung untuk menjalankan JavaScript. Kemudian itu tadi untuk web programming ya, untuk web programming teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya untuk web programming ini bahasa PHP ya. Bahasa PHP ini dia berjalan pada ini ya server-side processing ya teman-teman ya. Dia kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan HTML dan misalnya CSS aja ya, maka website kita itu akan menjadi website yang statis gitu ya. Jadi kita perlu juga untuk menambahkan bahasa PHP di dalam pemrograman web kita, supaya web kita ini menjadi web yang dinamis gitu ya. Kemudian teman-teman, kita juga ada yang namanya itu database teman-teman ya. Jadi database ini biasanya kita ini berhubungan dengan ini ya, tentang data ya teman-teman. Data berupa informasi yang kita masukkan ke dalam halaman kita gitu ya. Nah, jadi untuk pemrograman database ini kita menggunakan bahasa namanya SQL. Kepanjangan itu Structured Query Language. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk pengolahan data ya teman-teman ya. Dan biasanya dia berbasis pada ini ya, ada namanya MySQL teman-teman ya. Kemudian, nah itu beberapa bahasa yang umum ya teman-teman ya, untuk web programming. Sebenarnya ada bahasa-bahasa lain juga yang bisa kita gunakan ya, seperti ada bahasa Ruby, ada bahasa Perl, ada bisa juga Python. Tapi yang tadi itu adalah yang lebih umum, lebih banyak digunakan oleh programmer, dan itu juga nanti akan kita praktekkan teman-teman. Nah, itu yang kita gunakan untuk membuat website sederhana. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan saya di awal ya. Kemudian kita akan lanjut untuk instalasi software kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk instalasi software juga teman-teman ya. Jadi ini ada untuk ini ya, instalasi XMPP, kemudian subline text. Nah, nanti ini ada folder htdoc ya teman-teman ya. Isinya itu ada ini ya, CSS, image, dan jQuery ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dulu dari kita pertama instalasi XAMPP dulu ya. Kita tunggu prosesnya teman-teman.
Oke, ini lagi berjalan ya proses instalasinya. Kita next aja, next semua ya. Oke, kita simpan di C, X sampai P, next, ya next. Oke, ini dia otomatis membuka ini ya, halaman Bitnami ya teman-teman. Kita ini aja kembali ke XMPP-nya, kemudian next. Nah ini proses instalasi yang berjalan ya teman-teman. Ini sedikit agak lama biasanya, jadi kita tunggu saja teman-teman ya. Harap bersabar saja teman-teman. Nah, mungkin ini akan saya skip aja ya. Nanti akan kita lanjut setelah proses instalasinya. Nah ini sudah mau hampir selesai ya teman-teman ya proses instalasi kita ya. Kita tunggu aja. Oke, dikit lagi teman-teman. Oke, ini sudah finish ya teman-teman ya, sudah selesai. Seperti ini save ya. Nah, akan muncul ini teman ya. Ini akan muncul tampilan dari XMPP-nya. Oke teman-teman ya, ini dia sudah selesai instalasi untuk XMPP-nya. Ini tampilannya teman-teman. Kemudian kita install Sublime Text-nya. Oke, kita next saja. Nah ini biasanya cepat ya teman-teman. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya. Sublime Text ini adalah untuk editor nanti PHP-nya teman-teman. PHP dan HTML nanti. Kemudian di sini ada folder htdoc. Ini isinya adalah untuk CSS Bootstrap, kemudian untuk jQuery ya teman-teman ya. Jadi nanti Bootstrap ini adalah framework untuk CSS supaya kita nggak perlu untuk ini ya code manual semua dari awal. Sedangkan jQuery ini adalah library untuk JavaScript-nya teman-teman. Ini juga untuk memudahkan kita nanti untuk melakukan web programming. Di sini ada image juga. Saya pakai gambar ini yang saya share di HT11. Nah, ini bisa teman-teman ganti nanti saya mau teman-teman untuk gambar yang lain. Jadi contohnya aja untuk gambar nanti yang akan saya tampilkan ke halaman website kita ya. Nah, ini sudah selesai kayaknya ya. Instalasi apanya, Sublime Text-nya. Oke, ya teman-teman ya. Kemudian kita teman-teman kita akan copy nih ya teman-teman ya. Ketiga file ini ke penyimpanan XMPP kita ya. Tadi kita simpan XMPP kita itu ke teman-teman. Kita simpan ke local disk C. Ini ada XMPP. Kemudian ini ada htdoc ya teman-teman ya. Kita akan membuat folder baru di sini ya. Kita bikin mungkin namanya IMM 2022 ya. Kemudian kita akan copy di sini teman-teman. Kita akan paste di sini. Oke, nah jadi nanti teman-teman setiap kali kita akan membuat project, kita akan simpan di htdocs ini ya. Nah kalau teman-teman nanti juga
eh, install laptopnya atau komputer atau PC-nya, atau mau pindahkan ke menggunakan PC lain, jangan lupa untuk mengamankan folder htdoc ini, karena di sini nanti apa kita ya disimpan untuk data-data untuk website yang kita buat, teman-teman. Oke, kemudian kita akan masuk ke XAMPP-nya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada beberapa package ya ini contohnya. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, kita akan start yang Apache dan MySQL. Kita start ini ya. Nah, oke, kita tunggu sampai dia running ya teman-teman. Nah, ini Apache-nya sudah running ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk mulai Apache-nya. Ini juga MySQL-nya sudah running ya. Oke. Kemudian kita akan buka melalui web browser kita, teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kita buka localhost ya. Nah, kalau dia sudah tampil seperti ini teman-teman ya, jendela XAMPP-nya di sini, apanya, tampil XAMPP-nya, berarti kita sudah berhasil menjalankan Apache di PC kita ya. Kemudian kita akan masuk ke phpMyAdmin. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, ini tampilan dari phpMyAdmin-nya ya teman-teman. Kita buat nama ini ya, nama kolomnya ya, kita buat nama itu adalah nilai sensor. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, kita untuk penamaannya juga jangan pakai spasi, mungkin kalau dipisahkan pakai underscore saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini tipe datanya adalah integer. Kemudian nah ini kita buat dia sebagai terminal ya. Oke, kemudian go. Kemudian saja kita save ya teman-teman. Oke, ya. Kemudian kita akan insert ya teman-teman untuk apanya, nilainya tadi jadi kolomnya itu kita buat saja dulu isinya tadi nilai misalnya 0 ya. Kemudian kita go. Oke, ini kita masuk ke ini terus teman-teman. Nah, kita sudah berhasil membuat database-nya dengan ini pembacaan ini ya, suara 1 ya teman-teman. Oke ya, mungkin nggak bisa bikin nilai 0 ya teman-teman. Jadi kita buat nilai 0, mungkin 1 ya. Oke lah. Nah ini dia sudah kita buat ya, tapi nilainya kita input sendiri ya teman-teman, membaca dari sensor. Kita sudah berhasil membuat database namanya IMM 2002 dan ada tabel di dalamnya, nama tabelnya adalah sensor 11,
dengan satu kolom dengan nama kolomnya adalah index.php. Kita akan lanjut ke sub text kita ya teman-teman. Kita aja di sini. Kemudian kita akan open folder. Kita cari penyimpanan kita tadi di exampp pakai docs ini ya. Ini kita mmm. Sudah ada ini contohnya css image dan jQuery ya. Kita akan membuat program index.php. Kita save di sini ya teman-teman ya. Kita save di XMPP juga. Ini ya, kita pas teman-teman. Oke, yang juga. Kita buat namanya index.php. Kita save. Kemudian kita buat HTML tab. Kemudian di bagian title ini kita buat namanya nilai temperatur ruangan. Nah ini teman-teman ada bagian head dan body ya. Kemudian dari sini kita enter dulu. Kita buat di sini meta tab. Kemudian kita enter lagi. Kita buat meta tab. Maksudnya kita mau buat supaya dia lebih responsif, kita buat di sini ini. Kemudian kita di sini membutuhkan file bootstrap-nya ya untuk CSS. Kita buat link. Di href ini kita buat CSS. Kemudian nama filenya ya. Kemudian kita juga butuh jQuery untuk menampilkan data yang kita buat sini strip. Kemudian di sini kita bikin source. Source itu berada di folder jQuery dengan nama filenya adalah jQuery ya teman-teman ya .link.cs. Itu di bagian body ini kita ketik div tab, kemudian kita buat via kelasnya adalah container. Start dulu ya. Kemudian dalam div ini kita buat lagi H2 ya. Di dalamnya kita bikin nilai sensor. Kemudian di sini kita buat lagi div
kita buat keras supaya dengan sensor nanti kita buat di dalam kotak ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi kita buat lagi div untuk menampungnya dari sensornya ya. Kita buat panel tadi ya. Kita enter sini. Kemudian nanti untuk nilai sensornya kita buat 100 ya teman-teman ya. Kemudian di bawah di sini kita buat lagi dia image dengan source-nya adalah ini teman-teman ya, image slash nama filenya ya dat11.jpg. Oke, kita save dulu teman-teman. Kita buka web browser kita buka tab baru ya, bikin localhost /inm 2022 ya, nama folder kita yang tadi. Kita enter. Ini kita tambah seperti ini teman-teman ya. Ini usernya, title-nya dibaca nih, ini tempat ruangan. Ini ada nilai sensor, ada 100. Nah, gambarnya belum muncul, kita cek dulu masalahnya apa ya. Oke. Cek masalah di mana. Nah, ini ya teman-teman ya. Image-nya salah, kita image pakai S. Kita save lagi. Masuk lagi kita ke browser. Kita refresh. Nah, ini sudah membaca ya teman-teman ya. Sudah kelihatan gambarnya. Kemudian kita akan merapikan gambarnya ini ya, tampilannya teman-teman ya. Kita buat ke tengah ya. Kita masuk lagi ke subline text lagi. Di kontainer ini kita buat style dengan text align. Kita bikin dia di center ya. Ini kita buat juga space supaya tadi tulisannya nggak mepet ke atas ya. Kita bikin padding top. Kita buat saja 10% ya, dia akan turun ke bawah. Nah, kemudian kita save dulu. Masuk lagi ke browser, kita refresh. Nah, ini sudah pindah ke tengah ya teman-teman gambarnya, dan nilai sensornya sudah turun ya, tidak terlalu di atas lagi ya. Kemudian kita akan membesarkan sedikit ini nilai statusnya kekecilan. Kita kembali lagi ke ini, kita kembali ke subline text-nya. Kita ketik di sini H1, kita jepit ya, ini kita simpan ke dalam. Kita buat di sini teman-teman ya. Kemudian kita save, kita masuk lagi ke browser, kita refresh. Nah, ini angka 1 sudah berubah teman-teman ya, ukurannya sudah lebih besar ya. Kemudian kita akan mencoba untuk nilai 100 yang dibaca ini akan diambil dari database ya teman-teman ya, dari MySQL kita ya. Jadi kan kita ini di subn-nya dia kita input manual ya teman-teman ya. Kita sekarang membuat dia bisa baca dari database ya. Pasti di sini kita ganti 100 ini kita buat menjadi spesies span. Kemudian kita tab lagi ya. Di dalam span ini kita akan buat dia ada ID sama dengan
kita buat namanya misalnya check sensor. Kemudian nanti check sensor ini yang akan mengambil nilai dari database kita ya, check sensor ini. Kemudian di atas ini sebelum head ini kita buat di sini script ya. Kita membutuhkan yang namanya jQuery ya. Kita buat di sini ini enter. Kita buat sini dolar ya, dalam kurung dokumen. Kemudian sini dot ready dalam kurung function. Kemudian kita buka kurung lagi, kita buat kurung terawal, kita enter. Nah, di dalam sini kita buat set interval ya, interval oke, pas dalam kurung function. Kemudian kita buka kurung, kita buat lagi kurung terawal, misalnya ini kurung terawalnya, dan kita enter. Di sini kita buat lagi dolar ya. Kemudian dalam kurung kita buat namanya check sensor yang tadi ya, check sensor. Ini ada yang kurang teman-teman, kita buat sini belajar ya. Yakin pas dia akan load dari sebuah program. Nanti kita buat namanya adalah check sensor .php ya teman-teman ya. Sini kita belum ada ya program check sensor .php ini. Nanti kita akan buat ya yang baru teman-teman untuk program check sensor .php. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita buat apa ya, file baru teman-temannya untuk file check sensor ini ya. Nanti check sensor ini akan menampilkan data dari database kita ya. Kita save dulu ini. Kita buat juga di sini delay ya teman-teman ya, supaya dia nanti akan memperbarui pembacaan datanya real time setiap 1 detik ya teman-teman ya. Kita buat sini koma 1000 ya, karena di sini dia satuannya millisecond. Kita buat titik koma ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga di koma, kita save lagi. Kemudian kita buat lagi file baru ya. Ini file kita save dulu ya. Ini file ini namanya adalah nanti check sensor .php. Kita save di ini ya, htdoc tadi ya. Terus kita ketik sini php, kita tab, enter. Di sini kita buat tab dulu ya, koneksi. Kita buat komen ini ya, koneksi ke database ya. Kemudian kita buat lagi ke bawah dolar ya. Jadi kita tab dulu dolar connect sama dengan namanya SQLi underscore connect. Kemudian dalam tanda kurung kita buat ini localhost. Kemudian username kita, kemudian sini tidak saya ganti ya, maka namanya tetap root. Kemudian passwordnya sudah kita buat. Kemudian koma nama database kita ya. Saya nama database kita adalah IMM 2022. Kemudian kita tutup ini di koma. Kemudian kita akan membuat komen ini ya, baca isi tabel ya, baca isi tabel dari database kita tadi ya. Kemudian kita buat sini dolar SQL sama dengan MySQL underscore query ya, underscore array
sorry, dalam kurung langsung dolar lagi, connect, koma, kemudian kita buat ini ya, sintaks untuk SQL ya. Kita buat sini, select bintang from dari nama tabel kita tadi adalah sensor ya, sensor DHT 11 ya teman-teman ya. Kita cek dulu database-nya pas ya. Nama tabel kita adalah sensor DHT 11. Nama database-nya adalah IMM 2022 pas ya teman-teman. Kemudian kita tutup ya, di koma. Ya teman-teman ya, di sini kita buat nama database-nya, di sini kita buat nama tabelnya ya. Kemudian kita enter lagi, kita buat di bawahnya dolar data dengan MySQL fact array. Nah, nanti dia akan mengambil nilai dari SQL ya, seperti teman-teman. Jadi dolar data dengan MySQL ya. Oke, buka kurung. Kita buat dia ngambil data dari SQL ya. Kita tutup, di koma. Kemudian kita buat lagi dolar nilai. Ini diambil dari dolar data. Kita buka pakai kurung crawl ya. Pakai kurung siku, sorry. Kita buat dari nilai sensor ya. Ini adalah nama dari kolomnya tadi ya teman-teman. Kemudian kita tutup ini. Di bawah kita bikin echo dolar nilai. Oke. Di koma. Kemudian kita akan save. Kemudian kita akan menuju ke web browser kita lagi. Kita refresh. Ini dia ada masalah teman-teman. Ini dia belum membaca ya teman-teman. Kita coba cek ini masalah katanya di line 6 ya teman-teman ya. Tutup dulu line 6 ada masalah apa. Nah ini kita save. Kemudian kita kembali ke browser. Nah ini sudah membaca teman-teman ya. Dia sudah membaca. Angka 1 ini dia berasal dari data sensor kita ini ya, dari database kita yang kita buat di kolom nilai sensornya teman-teman ya. Nilainya adalah 1. Coba kita ganti misalnya sebagai 50 gitu ya. Kita enter, kita cek. Nah ini otomatis berubah menjadi 50 ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Mungkin dengan pertemuan kita untuk kali ini ya. Untuk pertemuan ini kita sudah berhasil membuat sebuah database sederhana dan membuat web sederhana ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba memasukkan nilai dari sensor kita ya ke database langsungnya teman-teman ya. Soalnya ini kan kita masih buat nilainya manual teman-teman. Manual kita buat sini, kita masih masukkan langsung teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan buat supaya terhubung dari sensor kita, dia akan masuk data pembacaannya ke database kita ya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di like, komen, subscribe. Jika tidak, silakan di dislike saja. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Terima kasih.